Salam Surah Pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Surah Pemirsa, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana doa ada yang langsung instan dijawab oleh Tuhan, tetapi hasilnya negatif. Mari dengar betul firman Tuhan ini supaya saudara tidak pernah terjebak dalam hal-hal yang merusakkan hidup dan masa depan saudara sendiri. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, dan tolong kami supaya kami tidak pernah menyia-nyiakan hidup kami dengan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buat hidup kami sesudah mendengar firman Tuhan ini hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Amin. Saya sudah katakan tadi saudara sekalian bahwa Simson ini 20 tahun menjadi hakim di Israel. Bisa saudara bayangkan, 20 tahun itu dilupakan, tertutup dengan etika dan moral, pola dan gaya hidup, tutur kata dan tingkah laku dari Simson yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, dia takluk di tangan seorang perempuan yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dia ditipu. Jadi mari kita belajar sekarang, semua pemirsa, saudara masih lajang atau sudah berumah tangga, kita minta perlindungan oleh darah Yesus supaya kita tidak pernah terjebak masuk perangkap iblis yang membuat hidup kita menjadi sia-sia. Bayangkan dia sudah 20 tahun loh menjadi hakim Israel, tetapi berakhir dengan matanya dicungkil oleh musuh, dan kemudian dia dibuat seperti binatang, seperti hewan. Kalau sekalian, dia menarik batu kilangan untuk mengirik gandum atau mengirik apalagi yang lain. Saudara sekalian, inilah yang saya ajak kita semua untuk jangan menyia-nyiakan hidup ini. Saudara lihat misalnya ayat 22, pasal 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara pemirsa, apa artinya rambut itu? Ya, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian, itu nazir Allah itu, termasuk misalnya Nabi Samuel atau apa begitu di Israel pada masa Perjanjian Lama, itu orang yang dikhususkan oleh Tuhan, rambutnya tidak boleh dicukur. Jadi di sini menunjukkan apa? Rambutnya tadi digundul oleh musuh dan sekarang mulai tumbuh lagi. Bukan di rambutnya itulah kuasa urapan, tapi pada kesadarannya dia mulai sadar. Sekarang matanya sudah tidak bisa melihat, boleh katakan dia sudah tidak ada gunanya lagi. Walaupun dia dilepaskan, dia tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Tipu daya iblis lewat lawan jenis. Hati-hati saudara sekalian. Orang sering katakan 3T,
tahta, 3T, tata, apalagi sampai di terakhirnya T-nya itu lawan jenis. Ya. Jadi berhati-hati kita sekalian. Ada orang mengatakan begini, kalau kita mau tahu sifat seseorang, beri dia kekuasaan. Itu sangat berbahaya. Harta, tahta, dan tanya ke berikutnya adalah lawan jenis. Jadi sekalian, di sini kita melihat dia sadar dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa katanya? Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan kemudian gedung itu roboh. Coba sudah lihat, terutama dalam konteks perjanjian baru. Kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, kalau sudah sungguh-sungguh terima Yesus, kalau sudah sungguh-sungguh dilepaskan dari kutuk, Tuhan tidak melihat latar belakang saudara sekalian. Itu sebabnya saya sering sedih mendengar ada hamba Tuhan yang dulu bahkan sampai berpuluh tahun dalam penjara, sekarang dia keluar dan sekarang mau melayani Tuhan, orang mencibir dia. Katanya, itu dia itu seperti itu sekarang. Dia tidak sadar kalau dulu hidupnya rusak. Anugerah Tuhan melampaui semua pelanggaran kita. Kalau saudara sungguh-sungguh serius datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup saudara sekalian. Nanti silakan baca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 25. Di mana anak bungsu itu yang sudah menghabiskan harta benda hidup dengan tidak betul, ketika dia pulang kembali kepada bapaknya, kemudian bapaknya memulihkan kembali hak-haknya sebagai anaknya. Itu yang patut kita perhatikan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menjawab doa dari Simson di sini. Ya. Apa yang terjadi? Katanya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, inilah luar biasa. Tuhan bisa memulihkan engkau berlipat kali ganda daripada kegagalanmu pada masa lalu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini sungguh-sungguh mau serius bertobat, meninggalkan semua kegelapan masa lalu dan datang kepada terang Tuhan dan mengalami pemulihan yang berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.